semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dari mata kuliah Sociopreneurship, jurusan S1 Akuntansi Universitas Respati Yogyakarta. Nah, sebelum lanjut menerangkan materi hasil diskusi kami, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 5 yang cantik-cantik. Nah, yang pertama di sini ada Fenya Chandrika, yaitu sebagai ketua kelompok dari kelompok 5, dan ada 4 anggota lainnya, yaitu ada Wayan Dea, Mia Widyaningsih, Lisna Milah Rahmawati, dan yang terakhir ada saya sendiri, yaitu Nabila Eka Meila Retasya. Sejarah dari Banyu Ambyar. Usaha ini bernama Banyu Ambyar, didirikan oleh Fenya Chandrika. Saat ini berusia 21 tahun. Usaha Banyu Ambyar ini berdiri sejak tahun 2020. Banyu Ambyar ini terdiri dari dua kata dalam bahasa Jawa, banyu yang berarti air dan ambyar yang berarti tidak karuan. Awal dari mendirikan usaha ini terinspirasi dari penyanyi legendaris yaitu Didi Kempot. Banyu Ambyar mulai berkembang dengan cara mempromosikan melalui sosial media seperti Instagram. Kami di sini ingin menerangkan tentang hasil diskusi kami, yaitu bisnis modal kanvas dengan mitra kami, yaitu Kedai Banyu Ambyar. Nah, selanjutnya saya di sini akan menerangkan bagian BMC, yaitu bagian dari customer segment. Di sini customer segment dari Kedai Banyu Ambyar itu ada anak-anak, remaja, orang dewasa, serta yang paling penting ialah pecinta minuman manis. BMC yang selanjutnya yaitu ada revenue streams. Jadi di sini Kedai Banyu Ambyar tidak hanya menjual minuman manis, yaitu minuman boba dengan berbagai varian rasa, tapi ada juga snack-snack yang dijual di Kedai Banyu Ambyar ini, yang antara lain ialah ada roti bakar dengan berbagai varian rasa, kemudian ada sosis bakar, ada pisang goreng, dan juga tahu crispy. Nah, jadi ketika ada pelanggan yang datang ingin membeli minuman boba, maka para pelanggan itu tidak hanya dapat membeli minuman boba saja, tapi para pelanggan juga dapat membeli snack-snack yang dijual di Kedai Banyu Ambyar seperti itu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang BMC selanjutnya, yaitu BMC Channels. BMC Channels ini digunakan untuk memperkenalkan produk mitra bisnis kami menggunakan sosial media, baik itu sosial media berupa Instagram, WhatsApp, Facebook, bahkan aplikasi yang lainnya. Yang selanjutnya ada value proportion. Yang pertama, kualitas rasa. Produk Banyu Ambyar memiliki kualitas rasa yang berbeda dari yang lain, karena pemilik mengutamakan kualitas rasa dan selalu menerima masukan dari konsumen. Yang kedua, kemasan produk. Produk Banyu Ambyar memiliki kemasan desain yang unik dan menarik. Yang ketiga, kualitas bahan dasar. Kualitas bahan dasar merupakan faktor penentu kualitas rasa, sehingga pemilik memilih bahan dasar yang premium. Yang selanjutnya, customer relationship. Yang pertama, selalu aktif di dalam sosial media agar terus bisa mengupdate perkembangan dari produk Banyu Ambyar. Yang kedua, selalu mengadakan promo tiap minggu. Yang ketiga, selalu memasang spanduk dan selalu mengupdate spanduk agar konsumen dapat tertarik dan terus membeli dari produk Banyu Ambyar. BMC selanjutnya ada Key Activities. Pada Key Activities ini, Kedai Banyu Ambyar mengelola bahan baku dengan teknik dan resep rahasia. Dengan mengelola bahan baku dengan teknik dan resep rahasia tertentu, dapat menghasilkan kombinasi minuman yang memiliki rasa pas dan enak. Kedai Banyu Ambyar juga menjaga kualitas bahan baku dan cita rasa produk agar menyajikan minuman yang bersih, higienis, segar, dan enak, serta supaya konsumen datang kembali untuk membeli produk dari Banyu Ambyar.
Banyu Ambyar melakukan penjualan minuman boba dan milkshake. Yang ketiga, Banyu Ambyar melakukan promosi secara online dan offline. Pada promosi secara offline dilakukan dengan membagikan brosur dan promosi dari mulut ke mulut. Pada promosi secara online dilakukan dengan mengelola akun sosial media dengan mengunggah foto produk yang menarik agar konsumen tertarik untuk membeli produk, dan dengan promosi melalui sosial media dapat menjangkau para pembeli secara luas dan menarik hati konsumen dengan memberikan harga yang pas di kantong serta memberikan banyak diskon untuk pelanggan. Yang keempat, memberi pelayanan yang baik. Dilakukan dengan melayani dengan ramah, senyum, dan penuh respon agar konsumen terkesan dengan pelayanan baik dari kedai Banyu Ambyar. Pada key activities ini, kesimpulan yang didapat adalah dalam menjalankan usahanya, kedai Banyu Ambyar menyediakan minuman boba dengan tetap mempertahankan kualitas rasa yang nikmat yang berbeda dari pesaing yang lain, kemasan produk yang menarik, serta kualitas bahan baku yang bermutu. Hal ini dilakukan agar dapat mempertahankan cita rasa yang nikmat dan enak dari minuman boba kedai Banyu Ambyar, dan dengan tujuan supaya konsumen tetap puas dengan produk dari kedai Banyu Ambyar. BMC selanjutnya ada Key Resource. Pada Key Resource ini, sumber daya dan aset yang dimiliki kedai Banyu Ambyar adalah: yang pertama ada sumber daya manusia yang terampil. Kedai Banyu Ambyar memiliki sumber daya manusia yang berkompeten dalam hal pembuatan minuman boba agar menghasilkan minuman yang higienis, segar, dan juga enak. Yang kedua ada bahan baku. Banyu Ambyar memiliki resep dan teknik pengolahan bahan baku tertentu yang bertujuan untuk tetap mempertahankan cita rasa yang enak dan berbeda dari usaha yang lain. Yang ketiga, peralatan seperti meja, kursi, mesin press cup, sek, minuman, cangkir ukuran mini sampai yang besar, dan booth adalah sumber daya yang Banyu Ambyar butuhkan dalam pembuatan bisnis. Yang keempat, minuman dan kedai tempat usaha merupakan sumber daya utama dari kedai Banyu Ambyar untuk berbisnis. Yang kelima, dalam berbisnis tentunya juga Banyu Ambyar memiliki modal. BMC selanjutnya adalah Key Partnership, yaitu rekan kerjasama yang membantu dalam aliran bisnis. Pembelian bahan baku pada toko bubuk di Pontianak, yaitu susu, bubuk coklat, dan boba. Pembelian bahan baku dilakukan seminggu sekali untuk stok penjualan minuman boba Banyu Ambyar selama 1 minggu. Kualitas terbaik dari supplier atas bahan baku yang diberikan dengan banyaknya varian rasa pada bubuk coklat yang dapat memberikan kesan yang baik kepada pelanggan dari hasil rasa yang pas pada lidah, serta banyaknya macam varian rasa pada bubuk coklat yang dihasilkan. Selanjutnya adalah cost struktur, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan usaha. Pertama, bahan baku, yaitu Rp550.000 per bulan. Biaya yang dikeluarkan untuk proses produksi pembuatan minuman boba seperti bubuk coklat, susu, boba, serta topping-topping yang dibutuhkan. Yang kedua adalah biaya kemasan, yaitu Rp1.500.000. Biaya yang dikeluarkan untuk membeli cup, wadah, sedotan, dan sendok plastik untuk minuman boba supaya tampilan lebih menarik. Yang ketiga adalah gaji pegawai, yaitu Rp800.000 per bulan. Biaya yang dikeluarkan untuk membayar jasa yang diberikan para pegawai untuk melancarkan usaha minuman boba Banyu Ambyar. Yang keempat adalah biaya marketing, yaitu Rp100.000 per minggu. Biaya yang dikeluarkan ketika dilakukannya promosi via online dan offline, seperti pembuatan spanduk yang diletakkan pada kedai Banyu Ambyar. Yang kelima adalah biaya transportasi, yaitu Rp20.000 per minggu. Biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan bakar minyak, bensin, ketika mengantar pesanan pelanggan yang memesan secara online. Jadi, total pengeluaran yang dikeluarkan selama 1 bulan adalah Rp3.330.000. Dan kami mendapatkan kendala yang terjadi atau yang dialami oleh mitra bisnis kami, yaitu kendala yang pertama, banyak terdapat pesaing dengan menjual minuman yang sama, bahkan ada rasa yang sama persis dengan yang dijual oleh mitra bisnis kami. Hanya yang membedakannya hanya ada di nama produknya saja. Baik, di sini kami menawarkan solusi atau memberikan solusi kepada mitra bisnis kami untuk menyelesaikan atau untuk mengatasi kendala yang mitra bisnis kami alami. Oke, yang di sini
Karena banyaknya pesaing, maka kedai Banyu Ambyar ini harus melakukan beberapa strategi untuk tetap menarik minat pembeli. Strategi yang bisa dilakukan oleh Banyu Ambyar adalah, untuk yang pertama, di sini bisa menambahkan promo, terus memberikan hadiah kecil untuk pembeli atau konsumen. Jika membeli dalam jumlah tertentu, akan mendapatkan 1 free Banyu Ambyar dari mitra bisnis kami. Nah, untuk yang selanjutnya, melakukan inovasi produk baru atau menambah varian baru dalam penjualan di mitra bisnis kami. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kendala yang dihadapi oleh kedai Banyu Ambyar adalah tidak adanya Gojek dan Grab di sekitar lokasi Banyu Ambyar, yaitu di daerah Kapuas Hulu, menyebabkan pembeli kesulitan jika ingin membeli minuman secara online. Untuk dapat mengatasi kendala ini, strategi bisa dilakukan oleh Banyu Ambyar, yaitu membuat nomor WhatsApp khusus untuk kedai Banyu Ambyar sehingga konsumen dapat memesan lewat WhatsApp. Kemudian setelah konsumen memesan melalui WhatsApp, maka kedai Banyu Ambyar dapat mengantar pesanan konsumen ke lokasi konsumen dengan menggunakan kendaraan pribadi dari kedai Banyu Ambyar. Serta konsumen akan mendapatkan gratis ongkir apabila konsumen memesan minimal 2 minuman boba atau minuman milkshake dari kedai Banyu Ambyar. Kendala yang dihadapi oleh Banyu Ambyar selanjutnya adalah sering kurang tepat waktunya para supplier dalam mengirimkan bahan baku yang dipesan ketika stok bahan baku yang dimiliki oleh Banyu Ambyar sudah hampir habis. Untuk dapat mengatasi kendala ini, strategi yang bisa dilakukan oleh kedai Banyu Ambyar adalah: yang pertama, kedai Banyu Ambyar dapat melakukan pemesanan bahan baku kepada supplier lebih awal ketika bahan baku yang dimiliki sudah hampir habis, dan dapat memesan bahan baku yang tidak bertahan lama ketika bahan baku tinggal setengah persediaan. Yang kedua, kedai Banyu Ambyar dapat melakukan stok lebih banyak pada bahan baku yang bertahan lama seperti sedotan dan gelas plastik. Kendala yang dihadapi seringnya bahan baku yang dipesan pada supplier dalam keadaan rusak atau hancur akibat pengiriman bahan baku melalui jasa pengiriman seperti JNE dan JNT. Solusi yang diberikan yaitu pengiriman bahan baku dari supplier dapat dikirimkan dengan menitipkan pada bus dari luar kota yang melakukan perjalanan dengan rute melewati jalan dekat rumah. Solusi yang kedua adalah pengiriman bahan baku dari supplier menggunakan alternatif alat transportasi taksi yang mudah ditemui dan biayanya terjangkau. Nah, di sini saya akan menjelaskan kendala yang selanjutnya yang dihadapi oleh kedai Banyu Ambyar itu sendiri. Adanya pesaing-pesaing baru di daerah sekitar kedai Banyu Ambyar ini dengan lokasi tersebut yang lebih terjangkau, maka membuat para pembeli atau customer ini lebih memilih untuk membeli boba ke kedai pesaing Banyu Ambyar. Jadi dari hasil wawancara kami, pada awalnya di Kalimantan, tepatnya di daerah sekitar kedai Banyu Ambyar ini, awalnya belum ada yang menjual minuman boba. Nah, namun setelah owner dari kedai Banyu Ambyar ini membuka kedai Banyu Ambyar yang menjual minuman boba, maka tidak lama kemudian muncul para pesaing-pesaing dari kedai minuman Banyu Ambyar yang juga mulai ikut menjual minuman boba. Nah, namun masalahnya dari para pesaing kedai Banyu Ambyar ini, mereka lokasinya itu lebih strategis sehingga lebih mudah dijangkau oleh para customer. Sedangkan untuk dari kedai Banyu Ambyar ini, lokasinya ini yang sangat disayangkan, letaknya kurang dapat menjangkau para pembeli. Maka solusi yang dapat kami tawarkan yaitu yang pertama yang dapat membuka cabang ke lokasi yang lebih strategis agar konsumen ini lebih mudah menjangkau kedai Banyu Ambyar, sehingga para customer sendiri dapat dengan mudah untuk membeli minuman dari kedai Banyu Ambyar. Kemudian yang kedua,
dari kedai Banyu Ambyar sendiri, baik dari ownernya maupun dari para pegawainya, dapat mengadakan promosi di sosial media agar para konsumen lebih tertarik lagi untuk datang ke kedai Banyu Ambyar, walaupun lokasi Banyu Ambyar saat ini mungkin masih jauh dari rumah dan dari jangkauan para konsumen. Namun kami dari kelompok 5 percaya bahwa jika konsumen itu sudah pernah mencoba minuman dari kedai Banyu Ambyar ini dan juga sudah terikat dengan kedai Banyu Ambyar ini, maka para konsumen itu walaupun rumah atau lokasi konsumen ini mungkin jauh dari lokasi kedai Banyu Ambyar, namun kami yakin para customer ini pasti akan mencari kedai Banyu Ambyar dan pasti akan datang lagi ke kedai Banyu Ambyar untuk membeli baik minuman boba maupun dari snack-snack yang dijual di kedai Banyu Ambyar ini. Nah, kemudian kendala yang selanjutnya yang dihadapi oleh owner kedai Banyu Ambyar ini ialah pembelian gelas. Terkait dengan pembelian gelas dan tutup gelas untuk minuman boba ini dibeli dan dipesan oleh owner kedai Banyu Ambyar dari Yogyakarta, sehingga menyebabkan owner Banyu Ambyar ini harus merogoh kocek yang lebih besar untuk menambah stok gelas dan tutup gelas. Nah, di sini kami memberikan dua solusi. Yang pertama ada solusi jangka panjang. Untuk solusi jangka panjangnya sendiri, waktu kami mewawancarai owner dari kedai Banyu Ambyar ini, beliau ingin sekali membuka kedai Banyu Ambyar cabangnya ini ada di Yogyakarta. Maka jika beliau sudah membuka cabang kedai Banyu Ambyar di Yogyakarta, maka menurut kami owner dapat membuka cabang, lalu cabang yang ada di Yogyakarta ini nantinya dapat membantu cabang yang ada di Kalimantan ini dalam menyediakan stok untuk kedai Banyu Ambyar. Jadi misalkan dapat mencarikan gelas dan wadah gelas yang lebih murah dan yang harganya lebih terjangkau bagi kedai Banyu Ambyar. Namun pada saat ini karena kedai Banyu Ambyar masih di Kalimantan, maka solusi jangka pendek yang kami tawarkan ialah owner dapat mencari lagi pemasok dari gelas dan tutup gelas untuk minuman boba ini di sekitar Kalimantan yang masih dapat dijangkau owner kedai Banyu Ambyar ini, sehingga mungkin seperti ongkos kirim dari pembelian gelas dan tutup gelas itu kami rasa bisa lebih murah jika didapatkan di Kalimantan daripada owner itu mendapatkannya di Yogyakarta. Seperti itu. Nah, untuk kendala dan solusi selanjutnya akan diterangkan lagi oleh teman saya. Kendala yang selanjutnya ada terbatasnya jaringan di suatu desa, sehingga tidak semua orang bisa mengakses media sosial untuk mengetahui adanya produk Banyu Ambyar ini. Solusi yang kita berikan adalah menggunakan media cetak seperti poster dan spanduk yang ditempel di daerah yang tidak memiliki akses internet, sehingga konsumen dapat mengetahui adanya produk Banyu Ambyar ini. Selanjutnya, harapan 5 tahun ke depan untuk produk Banyu Ambyar. Untuk tahun yang pertama, yaitu omset penjualan terus bisa naik hingga mencapai 50 juta per tahun. Terus bisa menambah varian rasa baru, dan produk Banyu Ambyar bisa diorder melalui ojek online seperti Gojek, Grab, dan lain sebagainya. Untuk strategi yang kita berikan untuk tahun pertama yaitu produk Banyu Ambyar terus bisa menambah penjualan. Harapan di tahun kedua yaitu omset terus bisa bertambah hingga mencapai 100 juta per tahun, membuka cabang baru di kota Jogja dan Solo, dan terus bisa menambah varian rasa baru. Untuk strategi yang kita berikan di tahun kedua yaitu menerima masukan dari konsumen dan selalu melakukan riset. Untuk harapan di tahun ketiga yaitu omset terus bisa bertambah hingga mencapai 200 juta per tahun, membuka cabang baru di Bali dan Surabaya,
dan terus bisa menambah varian rasa baru. Untuk harapan yang kita berikan di tahun ketiga yaitu produk Banyu Ambyar terus bisa menambah penjualan. Untuk harapan di tahun keempat yaitu omset bisa bertambah hingga mencapai 300 juta per tahun, membuka tempat penjualan seperti di kafe, berkolaborasi dengan Kopi Keju Jiwa, berkolaborasi dengan Geprek Bensu, dan membuka cabang di Malang dan Bandung. Untuk strategi yang kita berikan di tahun keempat yaitu membuka channel dengan pihak yang ingin dikolaborasi seperti pihak Kopi Keju Jiwa dan pihak Geprek Bensu. Mencari tempat yang strategis untuk pembukaan kafe dan mencari konsep yang menarik untuk pembukaan kafe. Untuk harapan di tahun kelima yaitu omset bisa terus bertambah hingga mencapai 400 juta per tahun, membuka cabang baru di Jakarta dan Semarang, dan terus bisa menambah varian rasa baru. Untuk strategi yang kita berikan di tahun kelima yaitu produk Banyu Ambyar terus bisa menambah penjualan.